Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Beberapa hari telah berlalu, tiba di hari Jumat. Hari ini pelajaran bahasa Inggris. Tapi karena gurunya berhalangan, jamnya diputar dengan kelas public speaking. Dan kali ini kita akan belajar debat atas sebuah kasus. Aku dan Samantha berada di pihak pro, sedangkan Oliver ada di pihak kontra. Setelah pembagian kelompok, debat pun dimulai. Guru mulai memberi sebuah kasus di mana kita harus membela, sedangkan pihak sana harus melawan. Kasus yang didebatkan adalah berita akan kebakaran gedung. Apakah masalah itu harus dibahas atau ditutup? Selama beberapa detik, pihak kontra pun kalah, hingga akhirnya Oliver maju. Cara dia bicaranya sopan, namun setiap katanya benar, tidak bisa dilawan, hingga sisi kemenangan ada di pihak mereka. Aku cuma tersenyum kecut. Maklum, anak wali kota pintar ngomong. Dan begitu kita semua kalah, Samantha yang terdiam dari tadi mulai buka mulut. Menurut saya lebih baik dibahas. Karena kebakaran di gedung itu sangat bahaya sekali. Siapa yang kena? Apa penyebabnya? Akan tidak terulang lagi, ungkap Samantha. Oliver tersenyum. Kalau kejadiannya sederhana itu tidak perlu dibahas. Karena akan membuat semua orang makin khawatir. Tapi, bukankah mereka berhak tahu apa yang terjadi pada korban di sana? Sanggah Samantha. Iya, tapi apa yang bisa kita ceritakan pada mereka? Karena banyak korban yang terbakar habis. Bahkan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Balas Oliver santai. Bukannya ada kamera CCTV ya? Atau mungkin walkie-talkie milik ketua polisian? Siapa tahu mereka sempat bicara dan merekam semua kejadian yang ada di sana. Bukasnya. Tidak mungkin karena kebakaran itu terjadi tiba-tiba. Balas Oliver. Aku terdiam melihat mereka adu mulut. Kenapa topik debat bisa menjadi perang dingin begini sih? Perdebatan mereka bertahan cukup lama, sampai guru dan anak-anak pada takut melihat perang dingin itu. Tapi aku tertawa saja. Melihat mereka adu mulut gini, mengingatkanku akan kedua temanku. Setelah beberapa jam debat, akhirnya hasilnya seri. Kita pun dapat nilai bagus. Setelah itu kelas usai. Saatnya istirahat. Kali ini kita makan bersama Oliver. Oliver, kamu diajari siapa sih kok bisa menjawab seperti itu? Tanyaku begitu tiba di meja kantin. Oliver senyum manis. Tidak ada yang mengajari. Tapi setiap hari aku selalu mendengar ayahku latihan pidato di rumah. Jadi aku tahu. Keren. Pujiku sambil tepuk tangan. Oliver mengusap kepalanya. Hihihi, makasih. Tapi aku jadi merasa bersalah sudah menyerang kalian. Sebagai gantinya, aku bawakan makanan kalian ke sini ya. Tidak ngerepotin kamu? Tanyaku untuk memastikan. Oliver menggeleng kepala. Tidak, tenang aja. Ujarnya, ia lalu pergi. Setelah ia pergi, aku menghela nafas. Bener sih, capek debat gitu. Apalagi kurang informasi buat melawan. Tapi kamu hebat loh Sam bisa melawannya. Banyak anak-anak yang kagum padamu. Pujiku, karena sejak tadi dia diam. Samantha tersenyum tipis. Makasih, tapi suaraku serak nih. Suara Samantha terdengar parau. Aku terkekeh saja. Nih, ada jus. Aku sempat ambil 2 tadi. Ujarku seraya memberikan minuman padanya. Makasih. Samantha menekuk minumannya. Ia lalu terdiam sejenak. Lalu berucap kembali. Tidak kusangka debat itu capek sekali ya. Aku jadi salut sama ayah yang kerjanya di pengadilan juga. Kamu pernah datang ke pengadilan? Tanyaku terkejut. Samantha mengangguk. Aku sempat mampir sama ibu. Karena kasusnya berkaitan dengan kita. Aku lupa kasusnya gimana. Yang aku ingat pelaku itu dinyatakan salah. Tapi masih bisa alibi. Dan untungnya ayahku bisa meyakinkan hakim kalau dia bersalah. Oh, sudah kebiasa kali ya? Samantha mengangguk. Ya, dan setelah semua ini, aku jadi paham kenapa ayahku selalu capek dan kadang emosinya tidak beraturan. Nah, sebelum kamu membenciku, aku membawakan cemilan. Ujar Oliver yang baru kembali sambil membawakan makanan. Yah,
Kesannya aku disogok nih. Lalu Samantha. Oliver terkekeh. Jujur, aku tidak rencana menyerang. Hanya saja mengatakan apa yang aku rasakan. Samantha tersenyum. Sama, aku juga. Jangan sampai karena hal ini kita rentan ya. Tidaklah, ungkap Oliver sambil tertawa. Aku terkekeh saja melihat mereka berdua. Ya sudah yuk makan sebelum kelas dimulai lagi. Selama makan, Samantha balik cerita tentang Oliver yang pernah memenangkan Olimpiade debat lawan murid paling terpintar di dunia. Gimana? Aku cuma terdiam dan menyimak. Aku senang sekali melihat mereka berbicara. Suasana ini sangat hangat. Meski Samantha dekat sama Nadia, dia tidak mungkin meninggalkan aku kan? Sama halnya seperti kehadiran Oliver di sini. Tidak terasa kelas hari ini berakhir. Kini aku dan Samantha sedang berjalan bersama di koridor sekolah. Oh ya Sam, nanti mau nemenin aku cari komik genre romance? Aku cukup penasaran sama ceritanya. Cuma aku tidak tahu mana komik yang bagus di sana, ungkapku. Aku berpikir, kalau aku masuk dalam pertemanan itu, aku harus bisa menyukai hal yang mereka suka. Samantha memberi aku tanda O dengan jarinya. Oke, nanti aku tunjukin deh, ujarnya. Setelah itu kita berpisah, karena dia mau mengerjakan tugas jurnalisnya. Setiba di perpustakaan, Miss Eloise memberiku beberapa cemilan sebelum aku kerja. Sambil makan cemilan, aku suka ngobrol dengannya. Dan kali ini, dia membahas tentang barang-barang yang ada di zaman kuno. Jangan salah, barang peninggalan zaman dulu itu ada. Hanya saja sudah lama dan dilupakan. Jadi banyak yang tidak tahu. Jelas Miss Eloise sambil meneguk tehnya. Oh, kalau ada bukunya enak ya bisa dikenang, ujarku. Ya, tapi ada pun percuma. Tidak ada yang mau baca buku begitu. Tapi kalau aku sih, rencana mau mengoleksi di sini. Jelas Miss Eloise. Aku terkekeh. Koleksi, ayo lengkapi. Seruku. Lucu, kalau aku ngobrol sama Miss Eloise selalu lancar. Padahal, Miss Eloise lebih suka komik daripada novel. Tapi selain itu, Miss juga suka hal sejarah. Jadi kita bisa masih ngobrol. Andai aku dan Samantha memiliki ketertarikan yang sama sedikit. Mungkin kita bisa ngobrol leluasa seperti ini. Setelah makan dan asik ngobrol, saatnya bekerja. Hari ini banyak anak yang masuk. Apalagi setelah pihak sekolah baru saja menambah ruang tambahan untuk perpustakaan ini. Oh Eva, kamu kerja di sini ya? Sahut seseorang. Aku berpaling dan mendapati Nadia baru saja memasuki ambang pintu. Ayah, aku ikut kerja sambilan, balasku. Nadia tersenyum. Oh hebat, karena jarang ada yang mau ambil perpustakaan untuk kerja sambilan. Kebanyakan mereka milih membantu guru, staf admin gitu. Oh, jadi Nadia mau pinjam buku apa di sini? Tanyaku lembut. Oh tidak, cuma mau baca buku aja sama Semi, ungkapnya. Dan tidak lama Samantha tiba di belakangnya. Hai Eva, nunut baca lagi ya, seru Samantha. Saat Samantha muncul di sana, aku terdiam sejenak entah kenapa. Aku mengangguk, ya silakan, balasku setelah beberapa saat. Oh iya, nanti bukunya aku carikan ya, ungkap Samantha lagi. Aku tersenyum. Samantha dan Nadia langsung masuk ke ruang baca. Selama jalan mereka mengobrol dengan riang sekali. Beda sekali saat berjalan bersamaku. Melihat kedekatan mereka, membuat perasaan aneh itu muncul lagi. Dan hal itu hampir membuatku tidak fokus selama kerja. Kerja sambilanku selesai jam 6. Aku bahkan tidak sadar kapan Samantha keluar. Yang jelas dia sudah menemukan komik yang kuminta. Karena dia sudah meletakkan di loket penerimaan. Makasih lagi ya Eva, hati-hati di jalan. Sahut Miss Eloise begitu aku keluar dari perpustakaan. Aku mengangguk dan berjalan pulang. Begitu aku melihat mobil Mr. Bernard, aku langsung masuk ke dalam. Malam non, capek ya? Tanya Mr. Bernard pelan. Aku mengangguk. Ya, hari ini banyak yang harus dilakukan. Balasku, ya sudah tidak apa. Besok libur, kamu bisa istirahat di rumah. Iya, lagian apa yang bisa aku lakukan di rumah? Untukku dalam hati.
Aku melihat buku komik yang ada di tanganku. Semoga bacaan ini bisa menghiburku. Setelah aku memakai sabuk pengaman, Mr. Bernard mengemudikan mobilnya dan pergi dari sekolah. Selama di perjalanan, aku terdiam. Tidak biasanya aku diam, tapi semenjak lihat Samantha dan Nadia tertawa, entah kenapa aku merasa tidak enak. Saat ini, mobil kami sedang melewati kafe kecil dan aku melihat ke arah sana dengan tatapan kosong. Non, kenapa? Apa ada sesuatu terjadi di sekolah? Tanya Mr. Bernard membuyarkan lamunanku. Tidak kok, mungkin hanya perasaanku saja. Perkataanku terhenti saat melihat dua orang familiar sedang berada di kafe. Mataku membesar kelak melihat Samantha dan Nadia asik ngobrol di sana. Non? Tanya Mr. Bernard, suaranya makin pelan. Namun, aku tidak menjawab. Aku cuma bisa menatap sendu. Oh tidak, jangan lagi. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.